Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Eprilia Putri. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari yang saya pahami dari sesi 1 sampai sesi 6. Yang pertama, peran akuntan dalam organisasi. Di dalam akuntan ada yang namanya ilmu akuntansi. Yang pertama ada akuntansi manajemen, yaitu mengukur, menganalisa, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, akuntansi keuangan, yaitu mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang umum. Yang ketiga, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan, bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Selanjutnya, ada keputusan strategis dan akuntan manajemen. Yang dimaksud strategis yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Sedangkan biaya manajemen strategis yaitu memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Selanjutnya ada analisis rantai nilai. Apa sih rantai nilai itu? Rantai nilai adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk atau layanan perusahaan. Rantai nilai terdiri dari 1. Penelitian dan pengembangan, 2. Desain produk, jasa atau proses, 3. Produksi, 4. Pemasaran, 5. Distribusi, dan 6. Layanan pelanggan. Peran akuntan manajemen. 1. Pemecah masalah, 3. Scorekeeper atau pencatat nilai, yang ketiga pengarah perhatian. Selanjutnya ada pengenalan istilah dan tujuan biaya. Terminologi dasar dari biaya yang pertama ada 1. Biaya cost, yaitu sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, biaya aktual atau actual cost, biaya yang terjadi di masa lalu. Ketiga, biaya dianggarkan, yaitu biaya yang diramalkan atau biaya untuk masa depan. Yang keempat, objek biaya, segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Yang kelima, akumulasi biaya, kumpulan data biaya yang diorganisir dalam cara tertentu. 6. Pembebanan biaya, istilah umum yang meliputi pengumpulan akumulasi biaya sampai objek biaya. Selanjutnya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung atau direct cost, biaya yang terjadi yang penyebabnya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Sedangkan biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contoh dari biaya langsung yaitu biaya kaleng atau botol merupakan biaya langsung bagi Pepsi Cola, biaya kayu pada perusahaan furniture. Sedangkan contoh dari biaya tidak langsung yaitu gaji manajer pabrik menjadi biaya yang tidak langsung dari setiap jenis minuman bersoda yang mereka hasilkan. Biaya asuransi gedung yang dibayar oleh perusahaan dan biaya motor sewa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya langsung atau tidak langsung. Yang pertama, materialitas suatu biaya. Kedua, ketersediaan teknologi pengumpulan informasi. 3. Desain operasi. Adapun pola perilaku biaya yaitu 1. Biaya variabel atau variable cost. Secara total berusaha seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume kegiatan. Yang kedua, biaya tetap, yaitu tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Yang ketiga, biaya didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan sektor manufaktur, yaitu membuat dan menjual produk mereka sendiri. Ada pula perusahaan sektor perdagangan, yaitu membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Terus perusahaan sektor jasa, yaitu menyediakan jasa produk tidak terwujud. Ada pula jenis-jenis persediaan bahan langsung, yaitu persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, barang yang baru
sebagian dikerjakan tetapi belum sepenuhnya selesai. Yang keempat, persediaan barang jadi, yaitu barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Seperti itu. Selanjutnya, klasifikasi biaya manufaktur. Yang pertama, biaya bahan langsung atau direct material cost. Biaya yang perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya atau barang dalam proses dan kemudian barang jadi dan yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu meliputi kompensasi atas keseluruhan tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya atau barang dalam proses dan kemudian barang jadi dengan cara yang ekonomis. Yang ketiga, biaya manufaktur tidak langsung, biaya-biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke pabrik ke produk, juga dikenal sebagai biaya overhead manufaktur atau biaya overhead pabrik. Selanjutnya, perbedaan antara biaya-biaya. 1. Biaya persediaan, yaitu semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu dijual, ada di neraca ketika belum terjual atau persediaan, dan di laba rugi jika terjual. Yang kedua, biaya periode, yaitu semua biaya yang mencantumkan pada laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Selanjutnya, metode harga pokok pesanan full costing. Adapun pengertian dari metode harga pokok pesanan full costing, harga pokok pesanan sendiri yaitu perhitungan berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan, pekerjaan atau order. Sedangkan full costing sendiri adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Manfaat informasi harga pokok produk per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. 2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. 3. Memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba atau rugi di tiap pesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan berupa dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya ada harga pokok proses atau proses costing. Metode harga pokok proses yaitu metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi suatu produk secara massal sehingga proses produksi dilakukan tanpa menunggu adanya pesanan dari pembeli. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Contoh proses costing: memproduksi barang, pabrik tekstil, penyulingan minyak, pabrik baja, pabrik semen, pabrik gula, farmasi, mesin cuci, TV, kalkulator, dan sebagainya. Memproduksi produk jasa, tenaga listrik, angkutan, dan sebagainya. Karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, manfaat metode harga pokok produksi. Yang pertama, menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba dan rugi periodik. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.